krim dua-duanya, tarik gitu ya, ditarik supaya tidak nutup, karena respon spontan mata ketika tertusuk pasti akan menutup gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Asep Bird, dimana membahas dunia hobi, khususnya para kicau mania. Untuk kali ini sedikit berbeda karena akan menjelaskan ilmu pasti, yaitu medis, di mana ada pembahasan mengenai operasi katarak. Sesuai namanya, operasi katarak berarti emang udah nama medis gitu. Untuk katarak sendiri berdasarkan ilmunya yaitu gangguan penglihatan yang disebabkan oleh lensa mata keruh, sehingga di mata itu kelihatan putih gitu ya. Yang seharusnya si lensa mata itu bening gitu, berdasarkan ilmu medisnya. Untuk teori nanti di belakang kita bahas. Kenapa saya buat konten ini gitu ya. Diawali dengan teman saya ngehubungi saya gitu ya, nanya waktu nge-WA ke saya, "Om, obat katarak apa sih?" Saya jawab gitu ya, setahu saya emang katarak itu tidak ada obatnya hanya satu, operasi. Saya tanya kembali gitu ya, emang buat siapa gitu. Dia jawab, burung saya om katarak gitu, tapi masih bisa makan, dia bilang. Saya nggak bilang iya atau enggak, ya udah bawa aja ke rumah gitu. Dan bawa burungnya, emang saya lihat burungnya emang katarak gitu ya, putih di lensa matanya kelihatan gitu ya. Dan ketika itu burungnya disimpan di saya, udah simpan dulu di saya burungnya, nanti saya cari tahu dulu gitu ya, referensi tentang katarak dan prosedur operasi katarak. Cari referensi di internet, di YouTube ada sih prosedur gimana operasi katarak pada manusia ya. Teman-teman kecomanya silakan kalau penasaran buka di YouTube, operasi katarak ada di situ. Ada juga operasi pada burung yang dilakukan di YouTube gitu ya. Saya lihat ini tidak sesuai prosedur gitu ya, tidak sesuai prosedur berdasarkan medis. Mereka operasi burung melihat di YouTube gitu, tapi nggak tahu ilmunya gitu ya. Maka saya tahu cari referensinya. Kebetulan saya punya teman di bidang itu gitu ya, di kamar operasi. Saya hubungi gitu. Saya tanya lewat WA, operasi katarak ini seperti apa, prosedurnya seperti apa gitu kan. Dia nanya dulu, emang buat apa gitu. Saya jelasin aja, saya punya burungnya katarak. Dia malah ketawa gitu ya. Saya bilang, saya udah lihat di YouTube operasi katarak pada Indonesia, betul gak om seperti ini gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Emang secara ilmunya saya jelasin dulu nih, ilmu tentang operasi katarak gitu ya. Boleh kan ya, kecomania pinter juga gitu, gak hanya pinter dalam perawatan burung, harus pinter juga dalam dunia medis. Ini operasi katarak itu di mana si lensa yang tadi keruh, yang putih itu dikeluarkan dengan alat, ditusuk ke matanya, dikeluarkan, diganti dengan lensa buatan. Dengan prosedur seperti ini prosedurnya. Pasien dibawa ke kamar operasi dengan keadaan steril. Dan yang melakukannya juga harus steril. Alat harus steril karena menghindari adanya infeksi. Lakukan bius lokal, di mana diteteskan di mata, obat tetes mata, terus diteteskan obat untuk memperlebar pupil. Yang hitam kan, ada yang hitam di mata kan, sehingga pupil melebar dan mempermudah dalam operasi. Setelah itu lakukan prosedur di mana ditusuk si matanya gitu, ditusuk, diambil si
lensa yang kotor tersebut setelah diambil, bersihkan, lalu dimasukkan lensa buatan. Dan proses selesai. Emang tidak 100% normal seperti kita gitu ya. Ada kekurangannya. Kekurangannya nanti apakah pakai kacamata gitu ya. Mana dokter spesialis matanya gitu. Itu ilmunya, ilmu operasi katarak. Setelah saya tahu referensinya, hanya sekedar tahu nih, belum pernah praktek, hanya sekedar tahu referensi ilmunya, prosedurnya seperti apa. Saya panggil teman, Om, kita operasi burung Om jadi ya, gitu. Teman saya datang ke rumah, waktu itu burungnya dia sendiri yang ambil. Om, ambil aja dari sangkar, saya gak berani nangkepnya. Oh ya, untuk video dan foto-foto tentang saya melakukan itu saya tidak tampilkan di YouTube karena takut melanggar kebijakan YouTube-nya gitu ya. Setelah itu saya siapkan alat sesuai yang saya tahu dari prosedur itu gitu ya, dimana ada kasa steril, ada infusan NaCl untuk membersihkan luka gitu, ada sepet untuk mengambil menusuk si lensanya, ada klem yang terbuat dari besi itu ya buat perawatan luka. Udah siap alat, saya bungkus si burungnya, badannya ya dibungkus pakai kasa gulung, dibungkus supaya tidak berontak, tapi dia dipegang juga, pegang ya, kulit matanya diklem dua-duanya, tarik gitu ya, ditarik supaya tidak nutup, karena respon spontan mata ketika tertusuk pasti akan menutup gitu kan si matanya. Jadi saya klem, udah diklem, udah siap, matanya udah saya baringin gitu ya, burungnya udah saya baringin di meja, dipegang sama teman saya, matanya udah siap, udah saya klem juga gitu ya, tidak bisa menutup lagi. Saya ambil sepet, ketika saya mau nusuk, hati saya berbeda gitu. Ini gak bener. Saya tahu teorinya, saya tahu prosedurnya, tapi saya tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Dan saya tahu ini pasti sakit. Bisa bayangkan kan, mata kita ditusuk seperti apa sakitnya. Dari situ udah saya gak tega gitu, gak tega sama teman saya. Om, saya gak tega, udah ini gak benar. Udah waktu itu juga burungnya langsung dibuka balutannya, bungkusnya tadi langsung masukin lagi. Gak benar Om. Ini bukan masalah bisa atau gak bisa gitu ya. Semua orang bisa melakukan ke burung gitu ya, operasi sesuai yang ada, misalkan sesuai video di YouTube gitu, bisa aja masukin, ambil si lensanya gitu ya. Tapi untuk hasilnya nggak tahu gitu ya, malahan menyakiti burungnya gitu ya. Udah ini nggak benar gitu ya. Emang di YouTube juga yang operasi burung itu saya lihat emang nggak benar, nggak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Karena kenapa? Kalau secara teori juga emang salah. Harus ada lensa yang akan menggantikan lensa yang diambil gitu kan. Kalau misalnya nggak digantikan lensa yang diambil tersebut, yang rusak tadi, yang keruh tadi, nggak bisa lihat, harus ada lensa. Sedangkan lensa buatan ini belum ada produksinya untuk burung, hanya untuk manusia. Itu juga dokter mata yang punya gitu. Udah, ini pelajaran buat kita. Kalau kita gak tahu hasilnya seperti apa, gak tahu ilmunya, gak tahu prosedurnya, jangan dilakukan. Kasihan burungnya gitu ya. Biarlah burung hidup dengan adanya dia gitu. Tapi jangan sampai karena katarak dirawat seadanya gitu ya. Dirawat asal-asalan gitu. Jangan seperti itu gitu. Tetap kita sayangi burung itu. Kalau misalkan dia masih bisa lihat, masih bisa dijodohkan, jodohkan gitu ya.
supaya bisa beranak pinak gitu. Emang di situ katarak pada burung ini emang ada kesalahan kita juga sebagai pemiliknya gitu. Sesuai teori kan ya, katarak itu disebabkan karena sinar ultraviolet gitu. Mungkin pada burung itu karena penjemuran yang berlebih gitu ya, atau misalkan kerodong yang cerah yang warna merah gitu, atau misalkan kita jemur dekat dengan tembok warna putih sehingga memantulkan cahaya dan masuk ke mata burung. Kalau kita silau gitu ya, burung juga seperti itu. Jadi hindari hal-hal seperti itu gitu ya. Kasihan burungnya. Dari sebagai kita sebagai pencinta burung gitu ya, pencinta hewan. Itu pelajaran dari saya, dan mohon maaf saya tidak bisa melakukan operasinya walaupun judulnya emang saya operasi katarak pada burung. Makanya nonton videonya sampai selesai gitu supaya Anda tahu seperti ini akhirnya gitu. Terima kasih kepada teman-teman Kicau Mania. Burung saya udah bunyi, kelihatannya udah mau beres gitu ya, dimandikan sepertinya. Jangan lupa subscribe supaya saya bisa melanjutkan pembahasan mengenai dunia hobi, dunia Kicau Mania khususnya gitu. Terima kasih, salam Kicau Mania, kita saudara.